Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ardian Pratama dengan NIM 23090620016. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian flip-flop pada mode 9. Seperti yang dilihat sini, ada beberapa rangkaian flip-flop, yaitu salah satunya SR flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, dan T flip-flop. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan beberapa rangkaian ini. Nah, untuk beberapa rangkaian yang saya gunakan di sini, ada beberapa clock yang harus kita gunakan sebagai jalur atau masuknya data dari SR ataupun D dan lain sebagainya. Kita memerlukan clock seperti itu. Nah, untuk clocknya, beberapa rangkaian di sini saya menggunakan untuk pengganti clocknya, yaitu 555 yang saya setting sedemikian rupa sampai dia tuh mempunyai frekuensi sebesar kurang lebih 9,5 Hz seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan demonstrasikan beberapa rangkaian flip-flop yang ada di sini. Untuk yang pertama ada SR flip-flop. Nah, ini adalah salah satu bentuk rangkaian flip-flop yang paling sederhana. Flip-flop itu berfungsi sebagai beberapa fungsional seperti buat penanda alamat, lens kunci, atan, dan lain sebagainya. Nah, untuk SR flip-flop ini adalah paling rangkaian yang paling sederhana. Dari kata flip dan flop, yaitu outputan yang akan terjadi dalam VT atau V aksen ini itu hanya ada dua, 01 ataupun high dan low, seperti itu. Jadi apabila kita mengaktifkan salah satu S atau R-nya ini, misal kita aktifkan ya R. Nah, foto dari output VT ini dia akan menjadi satu dan VT aksennya akan menjadi 0. Nah, oleh sebab itu jadikan nama flip flop karena kedua outputnya itu tentu berbeda. Dia memiliki output 0 dan 1 seperti itu. Nah, kalau kita menghidupkan yang S sama juga, yang VT dia akan memiliki nilai 0 dan yang VT aksen dia akan memiliki nilai 1 seperti itu. Nah, untuk di flip flop, kita hanya perlu satu inputan saja untuk mengontrol dua buah output di sini. Nah, kenapa saya tidak menggunakan clock yang ada di 55 ini? Karena eh, saat saya coba simulasikan dia terjadi sebuah keeroran. Jadi fatal simulation error yang terjadi kemungkinan besar karena frekuensi yang dihasilkan itu terlalu cepat. Jadi logika yang di sini terbacanya tuh dia terlalu cepat. Seperti itu. Jadi saya menggunakan logic state saja sebagai representasi dari clock tersebut. Jadi misal saya menghidupkan data di sini. Nah, clock di sini ini berguna untuk mengirimkan sebuah data yang akan diterima di NOR ini. Jadi clock ini berfungsi untuk mengunci data dan mengirimkan. Nah, ini kan kita sudah memasukkan sebuah data di D ini, yaitu satu. Tapi output belum terjadi apa-apa karena kita belum mengirimkan data tersebut dan kita belum mengirimkan clock. Untuk mengirimkan data pada D flip flop, kita itu menggunakan rising edge, di mana rising edge sendiri adalah sebuah kondisi, sebuah sinyal di mana dia berada dari 0 menuju ke 1 atau dari low ke high. Itu yang dinamakan dengan rising edge. Nah, untuk mengirimkan data ini kita tinggal memberikan sebuah sinyal satu. Nah, baru dia akan data yang kita kirimkan tadi akan bisa diterima oleh NOR dan bisa dikeluarkan melalui output seperti itu. Nah, untuk flip dan flopnya sendiri dia diatur hanya dengan satu satu input yang kita masukkan di D ini. Nah, untuk data ataupun cara pengunciannya ya sama kayak tadi. Kita menggunakan clock. Jadi misal kita send di sini. Nah, kita mau send di sini berapapun, kalau clock kita belum kita hidupin dari rising tadi, dia akan tetap mengunci di nilai tertentu seperti di VT dan VT aksen seperti ini. Nah, kalau kita hidupkan
kita rising terus. Nah, baru dia akan bisa flip dan flop. Nah, seperti itu penjelasan singkat dari D flip flop. Dan yang selanjutnya ini ada T flip flop dan JK flip flop. Nah, untuk JK flip flop dan T flip flop tersendiri di sini ini saya belum bisa untuk mengoperasikannya di Proteus. Nah, dikarenakan ada beberapa rangkaian ya yang dari pin 1 ini dia tersambung ke output dari NAND. Sama juga di sini dari pin yang ini, yang pin ketiga ini dia tersambung ke output yang NAND HT accent. Dimana kalau kita tidak memiliki sebuah nilai di sini, nah dia tidak akan ke-trigger, dia tidak akan memiliki nilai. Jadi dari output U13 dan U11 ini dia tidak akan mengeluarkan output apapun, sehingga dari NAND yang output ini dia tidak memiliki perbandingan yang akan dikeluarkan pada flip flop. Seperti itu. Beda kalau kita ceritanya menggunakan IC, di mana dalam IC tersebut itu ada sebuah logika yang dinamakan seperti pull up ataupun pull down. Jadi dia sudah terincludekan sebuah resistor yang tersambung ke dalam ground. Jadi seolah-olah output tersebut dia tuh memiliki output 0, padahal dia tuh hanya tersambung kepada resistor dan resistor tersebut tersambung pada ground. Seperti itu. Nah, untuk JK flip flop dan T flip flop ini kita akan merepresentasikannya melalui IC yang sudah jadi sebuah IC flip flop yang sudah kompak dan kita tinggal menjalankannya. Nah, sebenarnya seperti ini yang JK flip flop ya. Jadi untuk switchingnya sama seperti tadi, dia itu outputnya 2, inputnya 2, dan untuk mengirimkan data dan menerima data yang akan dia kirim, dia itu menggunakan clock. Sama juga seperti D flip flop tadi, dia menggunakan mode rising edge atau sebuah sinyal yang disinyalir dari low ke high. Jadi seperti itu untuk JK flip flop. Sama juga seperti D flip flop, cuman dia memiliki 2 inputan. Jadi untuk mengontrol key dan key accent kita memerlukan 2 inputan ini itu. Nah, untuk T flip flop ini hampir sama seperti D flip flop ya. Dia juga memiliki satu inputan dan dia memiliki clock juga. Jadi istilahnya tuh sama juga seperti D. Jadi dia untuk nilainya itu ditentukan dari satu inputan ini. Nah, untuk data yang akan dia kirim itu tergantung dari clock yang diberikan, seberapa cepat dia clock yang dikirimkan atau seberapa lamakah sebuah kondisi 1 atau 0 tersebut, maka dia akan berpengaruh kepada key dan key accent tersebut. Berapa lama nilai tersebut akan terkunci dan berganti, seperti itu. Baik, sekian untuk video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.